Jadi sebelum kita melaksanakan atau melanjutkan rapat ini sesuai dengan surat kami, isinya adalah rapat dengan pendapat tentang isu strategis yang sedang berkembang di Kabupaten Gaibos mengenai hasil seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara, promosi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional atau buruh di lingkungan pemerintah Kabupaten Gaibos tahun 2023. Berdasarkan surat ini, terima kasih. Pak menyampaikan beberapa pertanyaan. Nama saya Sabna, honor di SD 3 Negeri Banten Cuaca. Kurang lebih saya mengabdi sudah 5 tahun dan terdata di Dapodi di MD dari Januari 2020. Berkait tentang pertanyaan saya hari ini, Pak, saya tidak mengacu lagi kepada nilai. Yang saya tanyakan di sini ke masalah data. Ada beberapa orang yang kami dapati, mereka ini bekerja sebagai guru di swasta, tetapi lulus pada saat P3K 2023 ini. Namanya yang pertama, ini ada beberapa sampel, Pak, mungkin ini hanya 2 orang saja yang disebut, Ajijam dan Sri Jemat. Mereka ini hanya numpang dapur, Pak. Secara fisik mungkin kalau kita minta bukti, mereka bisa buktikan, Pak. Tapi secara sehari-hari kami bisa melihat mereka mengajar di swasta. Satu lagi, Pak, itu kemudian ada yang dari luar daerah yang berstatus P2. Ini statusnya dari Kota Cari, Pak, lulus di guru kelas. Sekian, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi artinya, yang saya hormati Bapak Ketua, yang saya hormati Bapak-Bapak dari anggota DPR, Bapak-Bapak para asisten, Bapak-Bapak para kepala dinas, Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mungkin saya langsung saja ke pokok masalah. Sebenarnya sudah diatur dari pusat, ada 4 prioritas yang diterima. Itu ada yang pertama P1, prioritas 1. Itu kalau di Gaibos ini adalah sisa yang lulus 2021 yang belum ada pendapatan. Itu secara otomatis kalau dia mendaftar, dia langsung naik angkat menjadi lulus. Itu P1 atau prioritas 1. Yang kedua, prioritas 2. Prioritas 2 itu adalah yang guru yang masuk dalam daftar fatwa. Itu datanya ada di pangkalan data di pusat. Kalau dia daftar yang dari manapun, dia tetap dinyatakan lulus apabila dia mendaftar. Jadi dia tidak ikut melalui proses tes. Kemudian baru P3. P3 ini apa? P3 ini adalah guru yang sudah mengajar lebih dari 3 tahun, guru yang mempunyai S1, guru yang mengajar secara linier, kemudian guru yang memiliki akun sendiri untuk mendaftar pusat. Nah, ini P3 atau prioritas 3, ini yang paling banyak. Sekarang yang diperlukan yang paling banyak kita lihat adalah P3 tadi. Sedangkan P4 adalah guru-guru yang mengajar belum sampai 3 tahun masuk ke P4, prioritas 4. Guru-guru yang mengajar di swasta masuk ke prioritas 4. Kemudian ada tadi yang ditanyakan beberapa orang, memang guru-guru kita ini ada yang mengajar di swasta. Kemudian beberapa waktu kemudian dia mendaftar di sekolah swasta. Kemudian oleh BKN berdasarkan sistem yang ada di sana bukan dicatat saat dia pindah ke negeri, tapi dicatat saat dapotinya ada di swasta. Contohnya sambil dia Sri Jemat, dia mengajar di Punaya dari 2017. Kemudian karena dia lihat tidak ada peluang untuk menjadi D3K di sekolah swasta, dia melamar atau pindah ke sekolah negeri. Kemudian dia pindah ke sekolah negeri oleh sistem yang ada di BKN dibenarkan, maka mereka itu dinyatakan lulus berdasarkan dokumen. Dia melamar ke negeri, ngajar nggak di negeri? Ngajar di negeri. Karena di negeri sekarang seperti ini ada sistem. Kalau di negeri itu sudah cukup gurunya, kita paksakan melalui dapur masuk dan bisa masuk. Nah, kita sudah coba kemarin, ada guru-guru kita beberapa orang yang lulus, kita tempatkan di sekolah gurunya yang lengkap. Ini bisa masuk ya. Nah, ini dia mengajar yang sedikit tadi, mengajar di SD 4 Kota Padang. Kemudian satu lagi tadi Siti Hadijah mengajar di Siti 1 Pelanggai. Nah, ini contoh kasus yang memang mereka selama ini mengajar di swasta, kemudian pindah ke sekolah negeri. Boleh di negeri dia diterima, artinya secara sistem di BKN mungkin mereka sudah lolos dari seleksi. Dan kami pun akan melihat keterangan yang dari BKN. Coba saya lihat dulu. Di BKN menyatakan ada surat yang disampaikan ke BKPSDM, BKI Banjaran.
Poin 3, mengikuti hasil verifikasi sistem terhadap kategori pelamar. Semua pelamar yang telah berhasil menyelesaikan pendaftaran pada SSCASN berarti telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan telah dilakukan verifikasi. Itu pernyataan dari DKI Pusat. Jadi kita tidak ada mencampuri, tidak ada ikut campur dalam ketentuan hukum karena mereka mendaftar menggunakan akunnya sendiri. Ya, mereka mendaftar oleh akunnya sendiri ke pusat. Tapi di daerah ini tidak ada mencampur tangan. Nah, cuma yang 30% kemarin ini pertimbangannya, dan 30% kita kembali ke 30% pertimbangannya. Seandainya kita tidak ambil dari 30%, pasti yang lulus itu diambil dari hasil cat yang kita terima. Tetapi pertimbangannya adalah banyak guru kita yang sudah mengajar lama, dan banyak guru kita yang sudah berusia lanjut. Lihat ada guru kita yang selama ini sudah mengabdi di daerah-daerah kecil. Inilah kita ambil 30%, mungkin dengan cara ini dapat terbantu dengan sistem yang kita buat ini. Mungkin ada ini yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, instruksi pimpinan. Pimpinan. Sebentar. Tadi dia Orang yang lulus tanpa penempatan tahun 2022, tahun yang belakangnya, di salah satu poin ditambahkan di 10 poin itu. Jadi apa guna mereka lulus tahun lalu? Kalau nggak dimasukkan dalam penambahan poin di antara 10 itu. Ini kelemahan sistemnya. Kami mohon ditata ulang, tambahkan 1 poin yang pernah lulus tahun lalu dengan penambahan poinnya agar bisa lulus tahun ini. Jadi 10 poin yang diberikan kepada kita itu hanya dibagi 3 tanpa ada masukan bahwa tahun lalu dia lulus tanpa penambahan. Semestinya orang-orang lulus tahun lalu tanpa penambahan tambahkan nilai dari atas 10 poin. Ya, itu yang membuat orang tidak lulus. Terima kasih Pak. Izin Pak menambahkan sedikit, bisa Pak? silakan. Baik Pak, menanggapi yang disampaikan Bapak tadi, secara kebetulan di tahun 2022 Pak, khusus jurusan matematika, saya yang tertinggi nilainya 3,5, tapi saya tidak lulus Pak. Dan hari ini juga saya mendapat nilai 522, dan ini menjadi pengurangan nilai, bukan penambahan nilai. Sekian Pak. Terima kasih. Silakan saudara yang saudara ada 2. Jadi kita tanah dari minggu 52 ya. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Ini sebenarnya pimpinan saya menarik pimpinan. Ini khusus tentang Dapodi. Jadi kami juga ingin mempertanyakan tentang TP tanpa penempatan. Ini sebenarnya formasi munculnya TP dari mana? Ini loh, kenapa bisa tanpa penempatan mereka lulus? Ini tolong dijawab secara rinci. Kalau memang kita gentleman, kami ini wakil rakyat, aspirasi masyarakat wajib kami bela. Ini bukan tentang mau kampanye apa pemilu tidak. Tapi ini sumpah kita duduk di sini. Biar ini terbuka semua siapa yang bermain. Jadi ini jangan kita juga selalu menyalahkan kadis kejar, jangan kita menyalahkan kadis kesehatan. Ini sistemnya yang perlu kita pertanyakan. Dapodik. Ini harus ini sebenarnya Dapodik ini dari tadi saya ini akan saya cari. Dia ngajar di swasta atau pindah ke negeri. Mulai tahun berapa dia di negeri? 2023 Januari Pak. Apakah bisa? Betul. Hadirkan pas sekolahnya Pak. Benarkah kata Kades? Buktikan perkataan Kades. Termasuk BPSDM juga saya pertanyakan. Karena persyaratan untuk kita bisa mengikuti ujian PTKK. Salah satu kita masuk ke Dapodik dan persyaratkan di situ 3 tahun. Ya. Ini akan saya pertanyakan yang 2 orang tadi. Tahun berapa SK-nya? Bisa nggak dicari? Bisa nggak dibuktikan di sini? Dan itu tadi termasuk slip gajinya tadi bisa nggak ditampilkan? Nah, yang dari Aceh Tenggara apakah dia memang honor di sini? SD di sini kalau tempat lahir kita kan di Jakarta pun nggak masalah.
Kalau memang dia memang betul-betul mengabdi nilai luas, itu kita permasalahkan. Tapi kalau dia dari sana numpang dapodik di sini, pertanyaan saya Pak Ketua, syarat masuk dapodik ini SK-nya siapa yang tanda tangan? Apakah kepala sekolah atau kepala dinas? Dinas. Ini sebenarnya yang perlu kami pertanyakan. Tolong juga kepada Pak Presiden, saya kembalikan lagi, tanpa penempatan yang kemarin apa bisa terjadi? Dia nggak lulus, seperti kata Pak Yus, kenapa tidak ditambahkan nilainya? Contoh kemarin ada 345 waktu dia tanpa penempatan. Kan alangkah baiknya pada saat mereka ikut tes sekarang itu kita tambahkan. Dan kategori penambahan 30%, saya sebenarnya kurang puas dengan itu. Kurang puas saya simak dari tadi. Efisiensi penambahan 30% itu adalah wewenang daerah. Ini sebenarnya perlu kita pertanyakan. Siapa orang yang kita tambah 30%? Apakah ada DPK-nya di belakang atau memang murni memang itu hak mereka? Saya lulus tidak ada DPK-nya di sini, maka kita tambah 30%. Ini sebenarnya perlu kami pertanyakan. Efisiensi penambahan 30% itu wewenang daerah dan ditujukan pada siapa? Itu persyaratan kata Pak Burkan tadi. Yang pertama, lamanya honor. Yang kedua, desa terpencil. Ada salah satu dari Pakar Cuaca 2009 dia honor tapi sekarang tidak lulus. Karena kemarin nilainya 519. Jadi pertanyaan saya satu, penambahan umur itu di mana? Selesai tidak pas ada Pak Tuan emosi ya Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Juga sebelum beralih ke sana juga kami sampaikan ada kasus, contoh kasus juga di kami. Itu honor tahun 2016 di SDG Wan. SDG Wan itu termasuk terkecil juga. Jadi juga ada kepada kami datanya disampaikan SK dari 2016 sampai 2023. Slip gajinya juga dilampirkan kepada kami. Jadi mungkin ini perlu menjadi pembahasan yang serius. Jadi untuk